Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila yaumiz ziham, amma ba'du. Jamaah majelis rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawajjuh, bermujalasah bersama-sama dalam satu majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, menurunkan semakin banyak keberkahan-keberkahan kepada kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan umur kita. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat daripada kekuatan iman dan Islam kita yang telah Allah Subhanahu wa taala tempelkan di hati sanubari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melekatkan, menguatkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah besok di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, untuk mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penjelasannya jelas bahwa siapapun orangnya, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada beliau, minimal dengan satu salawat Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bihi asron. Barang siapa yang menyampaikan sholawat dan salam kepada aku Muhammad, beliau menyampaikan seperti itu, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Mudah-mudahan lewat wasilah dirosah kita, lewat wasilah taklim kita, sholawat kita di majelis taklim dan sholawat Riyadhul Mustafa ini, mudah-mudahan kita senantiasa semakin mahabbah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin lisan kita mudah untuk senantiasa berzikir dan juga membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk taklim kita sebagai pembuka setiap mujalasah kita rutin setiap malam Jumat, kita awali dengan taklim daripada kitab-kitab para ulama, para alim, para sepuh, para kiai, yang tentunya dengan harapan semakin menguatkan kuat tekad kita untuk senantiasa beristiqomah, bermujalasah, walaupun dengan hanya segelintir bacaan-bacaan, zikir-zikir yang kita panjatkan, yang kita istiqomahkan, dan juga sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada bab tentang fadilah atau juga tentang kaifiyah atau tata cara kita membaca Al-Quran dan waktu-waktu mana yang menjadi keafdolan ketika kita membaca Al-Quran. Walaupun secara mutlak Al-Quran itu dibaca kapanpun itu tetap banyak manfaatnya dan kita mendapatkan pahala. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, tidak beda dengan doa yang kita munajatkan kepada Allah antara siang hari dan malam hari, sore dan pagi hari. Itu ada waktu-waktu khas, waktu-waktu tertentu. Dan dalam berdoa ketika meminta, dulu saya dapat ijazah langsung oleh beliau Murabbi Rohina Habib Novel bin Ali As-Sigab
pembina kita di Majelis Ta'lim Riyadhul Mustafa itu ketika kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, punya hajat kepada Allah, dan kita melakukan sholat hajat kemudian kita berdoa, itu harus disebut secara spesifik. Berarti misalnya hajat kita, aduh aku kepengen duwe motor, motornya apa aja, kurang donga ya Allah aku duwe motor, kepengen duwe motor. Padahal kita punya keinginan motornya misalnya Vario warnanya apa? Kan warnanya macam-macam. Didetail sampai Vario warnanya abang, plerete ireng misalnya, ya kan? Bane gen kencling, motor tapi motor anyar. Angger doane ya Allah aku pengen duwe motor. Ya nah ini motor second oh ya. Iya, tapi coba spesifikasinya lebih jelas. Motornya motor anyar. Mereknya misalnya sebut merek Honda misalnya, ya kan, jenisnya Vario, apa misalnya Satria, CBS, apalah ya, itu sebutkan dengan detail permohonan kita kepada Allah. Itu langsung beliau ngajari aku langsung, kula dajari bilisan bolan-balen oleh beliau. Itu insya Allah manfaat lah ketika kita punya hajat sesuatu, misalnya ya Allah aku urung bisa ini langsung aku urung duwe anak misalnya yang komandan Damburir mangkat ya. Nah ini misalnya punya hajat seperti itu di spesifik, misalnya kepengen dua anak laki-laki perempuan, nah itu ada caranya. Malah dulu nek ning pondok gue ana ilmune, kepengen dua anak lanang apa wadon ana ilmune ya. Iki apa Kang Zainuddin ini juga paham. Anak santri yang maning mien mondok teng Mangkang niku enten kita khusus ya. Itu jadi niat kita, nawaitu kita itu harus jelas. Lamun sholat sunnah ya niatnya sunnah, wajib. Kalau kita punya hajat ya dispesifikkan. Itu beliau. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masuk ke bab tentang tilawatil Quran. Kenapa? Karena di kitab Azkarun Nawawi ini juga menyebut diantaranya ada bab tentang Asmaul Husna. Dawe Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai Asmaul Husna yang jumlahnya yang populer itu 99. Lah itu kita silahkan berdoa dengan itu, apa dengan ya Allah, apa ya Rahman, apa ya Rahim, atau salah satu atau beberapa kalimat. Makanya ulama-ulama al-hikmah itu sudah menghitung secara detail lafaz ar-Rahman hurufnya apa saja, secara perhitungan huruf alif itu hitungannya berapa. Nah wong Jawa mbiyen nali hitungan lah, itu hitung, ini nujum gamane. Para ulama lebih detail. Ada kitab Samsul Ma'arif jenenge, kepen sampean dadi wong jaduk ya kan, kepengen bisa macam-macam misalnya, itu ada kitab Samsul Ma'arif Ul Kubro, itu luar biasa, kitab hikmah. Tapi kita tidak perlu belajar itu, syariat dulu. Nek syariat wis mateng ya kan, fikih oke, salate full 5 waktu, fikih taklime ora subuh kawanan ya kan. Lah ngaji maning subuh maning kawanan maning. Nanti sampean akan diingatkan, itu pasti ya, dengan sendirinya. Ya nanti kita istiqomah bareng-bareng. Kitab tilawatil Quran. Kitab tentang tilawatil Quran, membaca Al-Quran. I'lam anna tilawatil Qur'ani hiya afdhalul adzkar wal matlubul qira'atu bitadabbur. Al-Quran itu disebutkan dalam kitab Azkarun Nawawi oleh Imam Nawawi bahwa Al-Quran itu sebaik-baiknya zikir. Sampai zikiran mungkin pakai Asmaul Husna. Asmaul Husna diambil dari Al-Quran. Dan Asmaul Husna juga sebagian enten yang rotib juga ada kan? Itu ada sampean runtutan-runtutan nih. Kemudian ada adabnya cara membaca Al-Quran. Secara fikih membaca Al-Quran itu tidak harus wudu, tetapi sing wajib wudu itu apa? Demek mushaf. Nah membacanya tidak harus. Sampean wong lagi wis batal ngentut utawa dalam kondisi hadas, boleh tidak baca Al-Quran? Boleh secara fikihnya. Tetapi secara adab, masa sampean maca Al-Quran
genah ngadep mushaf, ngadep Al-Qur'an iki lho. Kalau Al-Qur'an itu tilawahnya membacane. Al-Fatihah berarti mulai bismillah sampai waladhdallin. Itu Al-Qur'an. Ayat-ayat dan surat Al-Qur'an yang seperti ini yang dijilid itu namanya mushaf. Cara ilmu fikih beda hukumnya. Nek membacanya itu tidak wajib berwudu. Tapi nek secara fikih nek sampean ngemek mushaf itu dalilnya yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Qur'an mushaf kecuali orang yang suci dari hadas kecil atau hadas besar ya. Ini kemudian pasalnya apa yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Paslun yang bagi ayu hafidhu ala tilawati lailan wa naharon. Kita dianjurkan membaca Al-Qur'an itu baik siang atau malam membaca. Monggolah semampune, mampu seayat bar salat apale kulhu ya kulhu, apale Fatihah Fatihah. Syukur-syukur sampean bisa dirosah tiap malam. Makanya nek jenengan gelem sing waktune senggang yang ba'da maghrib ora ngaji, yang tidak ngaji loh ya. Silahkan agar neng omah males deres dewek, silahkan ke majelis tadarus bareng-bareng. Karena Kan Zainuddin juga paham dulu di pesantren barangkali kula niku amaliyah istiqomah Roma Yai Ma'mun Abdul Aziz itu setiap ba'da maghrib ngaji sampai isya. Ngaji semua santri orang diulang ngaji, tapi kan ngaji dewek-dewek bareng-bareng karo Roma Yai Ma'mun Abdul Aziz. Santri ini maca kabeh. Jadi langkah santri neng kamar kecuali sing lagi men ya santri lanang karena pondoknya santri lanang kabeh langkah pondok wadone. Men gue maksudnya males, M itu males kan? Iya. Lah mangkat ngaji bar subuh aku lagi M Pak. M siapa? Males. Ya males. Ya Mas Randy ya. Iya ya orang apa-apa wajar ya. Ini malaikat. Ini bukan sampean misalnya pada maghrib orang ngaji lak tilawah nang majelis nggih monggo. Ya. Niki alhamdulillah kita istiqomah bareng-bareng. Ya engko pada isane ngaji maning. Wis full. Seandainya teng mriki pun wonten asrama tempat, mudah-mudahan dipun paringi dalan lah ya. Dan bisa punya tempat sendiri untuk para santri. Ya silahkan nanti kita tempati bareng-bareng. Nggih. Ini kita dianjurkan baik siang atau malam hari. Roma Yai Ma'mun Abdul Aziz itu istiqomahnya luar biasa. Itu pada maghrib sampai isya tidak boleh. Tetap harus ngaji. Tadarus sendiri-sendiri. Sing apal yang nganggo tahfidz, sing ora ya yang penting darus. Mbok santri anyar, santri lawas, santri kuna, santri kawak kabeh darus kabeh. Dan darusnya di daleme Roma Yai Ma'mun Abdul Aziz. Itu terus. Wa qad kana Lisalabi radhiyallahu anhum adatun muhtalifatun bil qadri alladhi yajtami'u yahtamuna fihi. Disampaikan di kitab ini bahwa para ulama salaf, ulama-ulama kuna itu berbeda pendapat, berdebat. Jadi ada sebagian ulama sing kepengine saking kepengin golet fadilai napa tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Iku berdebat para ulama. Berdebatnya bime. Ada sebagian sing menghendaki kepengin membaca Al-Qur'an unggal dina katam. Ada sebagian maning, sebagian ulama sing menghendaki unggal dina gue kan 24 jam, ana awan ana bengi. Ada yang menghendaki pokoknya awan katam sepisan, bengi katam sepisan. Nek mau sing pertama kan pokoknya sedina sewengi katam. Sing kedua kepengine sedina sewengi gue awan katam, bengi katam. Sebagian maning ana sing kepengine setiap ba'da salat tahtim Al-Qur'an. Ini luar biasa nih aneh nggih. Ya, tadi tidak saya bacakan secara langsung tapi intinya seperti itu. Kemudian ada sebagian sing madan ya boleh dikata madan londot lah. Wong juga tingkat kefasihannya, tingkat kecepatan membaca Al-Qur'an itu beda-beda. Ada ulama lain sing berpendapat, "Oralah aku tak ngatamna pokoknya dalam 3 hari sekali saya khatam Al-Qur'an." Ini sebagian ulama. Terus sebagian maning ana sing wis aku telung dina orang mampu, aku seminggu sepisan pokoknya khatam. Dulu saya alhamdulillah itu pernah ijazah Al-Qur'an itu untuk menghatamkan Al-Qur'an setiap seminggu harus khatam. Oke seminggu khatam, seminggu khatam. Dan itu sampai 7 kali.
seminggu katam, mungkin leren seminggu ya. Jadi misalnya puasa mulai hari Senin itu puasa Senin, maka tutup hari Minggu tutup, atau mulai hari Selasa tutup hari Senin. Engko leren seminggu itu harus katam. Nanti minggu depan mulai maning, berarti sudah 2 kali sampai 7 minggu berkali-kali. Dan itu harus khatam setiap seminggu khatam Al-Quran. Caranya sebenarnya gampang, setiap pada sholat sejus ke seminggu khatam nemen ya, luwe. Sebagian maning ulama orang mampu lah, aku anggar seminggu orang mampu, aku 10 dina ada lagi yang berpendapat aku orang mampu lah, aku mampune sebulan sepisan khatam, berarti sedina sejus sebulan khatam Al-Quran. Anu maning wis aku setiap 40 hari. Akhirnya apa? Ulama itu bersepakat bahwa pokok daripada suatu amaliyah, pokok daripada suatu amal ibadah itu bukan soal banyaknya, tapi soal keistiqomahannya. Ada sebagian ulama yang menghendaki seminggu sepisan karena apa? Daripada aku seminggu katam, aku seminggu ngarep malah orang deres-deres sacaan. Karena yang penting setiap ba'da ma'rib misalnya 5 ayat, 3 ayat, atau seayat sekalipun, tapi rutin terus istiqomah itu amal yang baik ya. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Kita tidak perlu memaksakan diri ketika membaca wirid-wirid apa saja, atau membaca Al-Quran, membaca sholawat aja dipaksa kudu aku oleh semene, maka repot malah. Sampean ora istiqomah, mendingan semampune tapi diistiqomahkan. Artinya istiqomah misalnya sampean wis dinawa itu nih, aku mulai ngesok pokoknya deres setiap bar maghrib 3 ayat. Berarti terus 3 ayat terus. Ya. Nek sing wis biasa membaca Al-Qur'an itu lah paling lah 15 menit itu sejus dapat. Kang Zainuddin juga wah mungkin orang nganti 10 menit lah. Apa mana yang lagi kuli kon apa jenenge tren ya. Dulu di pondok di pondok sering daerahaken rumahnya Imam Abdul Aziz ketika oleh undangan kon ngaji jus-jusan. Jadi katam siki kan sering ya ngaji katam sejus. Itu paling 7 menit 10 menit itu banyak. Nek santri-santri senior itu paling 7 menit itu banyak sing membaca 7 menit itu sejus. Nah kayak aku pada wong santri anyar ya jarang deres jarang apa ya setengah jam burung pragat. Bateri wis oleh 2 jus ngene nembe setengah jus. Tapi ya ndak apa-apa, yang penting semampune. Engko balik maring pondok, doh nyong mau utang ki urung ditutukaken. Ya merasa utang karena apa? Karena bateri wis oleh akeh dhewek ora. Sing penting istiqomah. Ya. Kemudian yang paling ditekankan adalah wal matlub al-qiraatu bitadabbur. Sing paling inti daripada membaca Al-Quran adalah apa? Tadabbur isine Al-Quran. Makanya apa kayak neng seiran kan ana ya kan? Maca Quran sakmanan utawi apa jenenge kae ya. Itu kan ana wong alim kumpulono ya. Wong alim kumpulono maca Quran sakmanane. Itu men apa kita membaca Fatihah ngerti isine Fatihah, membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu ngerti. Di surat Al-Ikhlas itu mutlak dari awal sampai akhir itu tentang ilahiyah, wahdaniyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada doa, tidak ada apa. Tapi di Al-Fatihah, makanya kemarin pas paingan malam minggu paing, Pak Yai Wasari menjelaskan betul sekali. Fadilah daripada Al-Quran itu di ayat pertama kita menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat kedua kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Di ayat yang ketiga kita membaca asmaul husnane Allah Subhanahu wa taala, mengestoakan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, pengakuan bahwa Allah itu rajanya raja dari kiamat, memimpin dari kiamat, tidak ada apa itu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ilahiyah.
Sampai nanti ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berdoa kepada Allah. Kita makhluk manusia itu kan doib, tempatnya banyak kekurangan. Makanya Allah dalam Al-Fatihah mulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kon mengakui ya Allah aku datang panjenengan nyembah lan datang panjenengan kula nyuwun petulungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mendapat petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah majelis rahimakumullah, ini daripada keistiqomahan kita membaca Al-Qur'an, kita harus istiqomah. Ya, di pagi hari, sore hari, atau malam, atau pada maghrib, pada asar. Kemudian nanti juga ada adab-adab kita membaca Al-Qur'an. Angger wis katam terus pimen, apa bar katam mulai maning Fatihah maning terus Al-Baqarah maning, apa berdoa dulu. Nanti ada. Ya, jadi kita itu ketika membaca Al-Qur'an jangan asal membaca. Ya, karena Al-Qur'an itu membacanya juga harus benar. Aja katanya lah wong maca Quran jare mbuh salah mbuh bener, sing penting gelem maca berarti oleh ganjaran. Iya, tapi untuk orang yang belum paham membacanya Al-Qur'an, makhrajnya burung paham. Tapi zaman siki maca sampean misale maca Al-Qur'an waladhdallin diwaca walatolen misale, ya kayong kebangetan, kayak langka kiai, langka ustad, langka TPQ dan yang lain. Seiki sama tidak ada bicara mbuh tua mbuh nom nyong ngaji ora pinter, ndak bisa. Aja sampai anak kalimat doa aku ora pinter ngaji. Lah piye? Ngomong ora pinter wis tahu latihan apa urung? Ya kan? Wong ngaji wae ora kok ngomong aku ora pinter ngaji, ya ora wong ora tahu ngaji kok. Aku ora bisa maca Quran. Ya iya karena ora tahu ngaji Al-Qur'an. Nah, aku wis gede, aku wis kerja, aku duwe bojo. Ndak apa-apa. Kanjeng Nabi diulangi dening malaikat Jibril itu usia berapa ketika diangkat jadi Rasul? 40 tahun kan. Beliau itu orang bisa apa-apa. Pemaning Kanjeng Nabi itu Nabiul Ummi. Kanjeng Nabi itu Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sekolah baru tahu. Si kita kepenak ya orang sekolah umum harian ya melune kejar paket, kepenak ya. Yang kok anak BLK, anak latihan kerja dan yang lain penak sampean. Ya, tidak harus di tempat-tempat kursus. Sudah disediakan pemerintah. Nah, zaman dulu, zaman era Orde Baru itu kan ada arane apa? B3B ya, bebas 3 buta. Anggar siki kejar paket sama. Jamaah majelis rahimakumullah, ketika kita khatam Al-Qur'an juga kita membaca doa khatmil Qur'an. Kemudian nanti kita membaca lagi. Inilah fadilah-fadilah daripada Al-Qur'anul Karim. Kita harus paham betul membacanya, juga membaca Al-Qur'an dengan betul ya. Ini kemarin saya dapat undangan itu dari edaran dari Pondok Pesantren Al-Islah. Al-Islah itu berarti daerah Ampel Gading. Itu Romo Yai Baduhun, Yai Baduhun Kalinggungu Kendal itu akan menghadiri besok untuk ijazah metode fasohah, kayak sejenis metode baca Quran kayak qiraati dan yang lain. Beliau akan hadir untuk memberikan ijazahnya. Dan dulu banyak ustadz juga sahabat saya juga dulu saya itu Ustadz Wahidin ya, Kang Zainuddin juga paham. Niku dulu qiraatinya juga sanadnya dari beliau, Bapak Duhun, Bayi Batuhun Kaliwungu. Besok hadir hari Sabtu di Ampel Gading Pondok Pesantren Al-Islah. Ini insya Allah mudah-mudahan besok bisa berangkat ya menoleh sanad dan barokahnya. Karena apa? Kita yakini bahwa membaca Al-Quran itu harus punya sanad, tidak bisa ndak. Contoh kayak aku misal, najan tidak punya sanad khusus, tapi saya hakul yakin. Aku mian ngaji katam cilik misalnya pindah-pindah, zaman kuno kan ngaji pindah-pindah. Saya hatam kali Mbak Yai Samari, makanya alhamdulillah setiap saya hadharah tetap Mbak Yai Samari saya sebut. Karena apa? Beliau yang menghantarkan kulo sampai
khatmil Quran. Mau kan jenengan duwe guru sapalah sing kira-kira sampean sampai katam Al-Quran, senajan metodene metode kawak, metode kuna, jangan lupa defatihai. Karena asal muasal kemanfaatan ilmu kita itu dari guru ngaji sing nang desa-desa, sing nang kampung-kampung. Maca alif batasa, mulang kiroati, mulang Al-Quran, itu defatihai. Manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Jamaah masjid rahimakumullah, ini bab di kitab Adhkarun Nawawi, bab Al-Quran itu kula mutolaah wau ba'da maghrib. Ba'da maghrib ya sembahyang maghrib, zikir wiridan sedela, terus kula buka kitab Adhkarun Nawawi. Ternyata pas di bab niki, bab Al-Quran. Bab Al-Quran menjelang Isya atau Isya lah kamane. Ternyata di handphone kula, teng HP kula enten WA masuk. Assalamualaikum Pak Ustad, kula badhe infak Al-Quran kangge majelis taklim jenengan, tolong kirimi alamat. Oh nggih, kula takon panjenengan saking pundi? Kula saking Bekasi Pak, badhe infak Al-Quranul Karim ke Majelis Taklim Riyadul Mustafa. Tepatnya jam 20:57 kula WA-ne tesih wonten. Padahal ba'da maghrib kula nembe deres kitab Adhkarun Nawawi niki bab Al-Quran. Ternyata menjelangi sejam 7:03 berarti jam pinten? Jam 20:57 berarti jam 9 kurang ya? Jam 9 kurang. Kula kan tahlil berarti. Orang gawa HP, balik tahlil tak buka, ternyata enten WA masuk bahwa enten hamba Allah itu badhe berkenan untuk infak Al-Quran kangge mriki. Kula lan panjenengan dongaken beliau yang badhe infak mudah-mudahan dipun paringi lancar, maksud hajatipun dipun paringi qabul dening Allah Subhanahu wa taala, lan sedaya ingkang donasi napa kemawon lah, baik makanan utawa doa atau bentuk barang yang lain pun, itu mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ini luar biasa, jelas kita sudah buktikan bareng-bareng. Aku semakin yakin, kulo semakin yakin bahwa barokah kitab Adhkarun Nawawi itu memang luar biasa. Tidak pernah terpikir kulo wau deres dilalai kitab niki pas kulo buka bab niki, pas bab membaca Al-Quran. Kulo tutup Isya mangkat tahlil, bar tahlil ternyata buka handphone enten WA masuk jam 20:57. Kulo be ya Allah miki buka WA niku langsung Gusti iki bener-bener luar biasa. Mudah-mudahan manfaat, amin ya robbal alamin. Ini nggih jamaah masjid rahimakumullah, kita yang penting istiqomah saanane ya sis pokoke pime carane men kita bisa istiqomah bareng-bareng, manfaat kangge awak piyambak, kangge keluarga, kangge lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan diberi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah a'lam bishawab. Ya Rabbana adarabna bi anana qatarabna wa anana asrafna ala لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صعبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نعوض بكل سني صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد تصيصبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا